Saya Ali Zaini Amanullah, NIM 20103222011 dari Prodi Teknik Sipil kelas D. Hai, perkenalkan nama saya Aksal Hanim Putrananda dari Prodi Teknik Sipil kelas D dengan NIM 20100322011 321. Perkenalkan, nama saya Rina Widyasuti dari Prodi Teknik Sipil kelas D, NIM 20103222011 326. Perkenalkan, nama saya Rahmat Suhari, NIM 2010322011219 dari kelas Teknik Sipil D. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Mekanika adalah cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Fluida adalah zat yang berada dalam keadaan cair atau liquid dan gas. Mekanika fluida memiliki definisi cabang ilmu yang menelaah gaya dan gerakan yang menjadi dalam fluida. Mekanika fluida sebagai bagian dari mekanika material kontinum. Mekanika kontinum dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanika material padat dibagi lagi menjadi dua. Material elastis yang akan kembali ke bentuk semula setelah dikenai tegangan, dan material plastik yang akan mengalami deformasi permanen jika dikenai tegangan yang lebih besar dari yield strength-nya. Yang kedua, mekanika fluida dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, fluida Newtonian dan fluida non-Newtonian. Material yang dengan karakteristik gabungan padat dan fluida, misalnya pasta dan dempul. Fluida dianggap sebagai satu kesatuan materi yang kontinu atau fluid as continuum yang dapat dibagi secara tak terbatas dengan mengabaikan perubahan perilaku molekul secara individual. Fluida Newtonian adalah sebutan untuk fluida yang akan mengalir secara kontinu berapapun gaya geser diberikan padanya. Contohnya air. Fluida non-Newtonian mengalir tidak kontinu. Jika dikenai tegangan geser, misalnya dengan mengaduknya, maka akan timbul area kosong yang akan kemudian perlahan akan terisi kembali. Contoh fluida non-Newtonian adalah bahan puding yang masih cair dan cairan cat. Studi mengenai materi yang memiliki karakteristik mendua antara fluida dan material padat disebut rheology. Material yang demikian hanya bisa mengalir jika tegangan geser mencapai nilai kritis untuk material tersebut, misalnya pasta gigi dan bahan dempul. Selanjutnya, pengkategorian dalam mekanika fluida. Mekanika fluida dibagi menjadi dua. Yang pertama fluida statis, yang kedua fluida dinamis. Fluida dinamis dibagi lagi menjadi dua, yaitu fluida invisit dan fluida viskos. Di dalam fluida invisit terdapat laminar, turbulen, kompresibel, dan incompressible. Sedangkan dalam fluida viskos dibagi lagi menjadi dua, yaitu laminar dan turbulen. Masing-masing di antara turbulen dan laminar terdapat internal, eksternal, kompresibel, dan incompressible. Pengkategorian dalam mekanika fluida sebagai berikut. Secara garis besar, mekanika fluida dibagi menjadi dua, yaitu fluida statis atau fluida diam tidak bergerak, dan fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Aliran fluida invisit adalah aliran dengan viskositas nol atau dianggap nol, atau aliran di mana perbedaan tegangan geser antar lapisan fluida nol, atau bisa disebut gradien kecepatan arah vertikal sudah tidak terjadi. Aliran fluida viskos adalah kecepatan tepat pada permukaan padat yang tidak bergerak adalah nol.
atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi slip pada permukaan benda tempat fluida mengalir tersebut, atau no slip condition. Sampai batas ketebalan tertentu dari permukaan tempat mengalir, terjadi gradien kecepatan sampai jarak vertikal tertentu, di mana kecepatannya sama dengan kecepatan aliran bebas. Aliran laminar adalah aliran di mana partikel fluida bergerak sejajar dalam layar atau serat aliran fluida. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran di mana partikel fluida bergerak ke segala arah dengan kecepatan sama atau berbeda terhadap proyeksi sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya, fluida compressible atau mampu mampat adalah fluida yang densitas atau kerapatan massanya bisa berubah-ubah. Densitas meningkat jika menerima tekanan dan menurun jika mengalami ekspansi. Selanjutnya, fluida incompressible atau tak mampu mampat adalah fluida yang jika dikenai tekanan, perubahan kerapatan massanya sangat kecil, sehingga diabaikan dan dianggap tidak bisa berubah densitasnya. Kemudian aliran internal adalah aliran fluida yang dibatasi oleh permukaan padat, misalnya aliran dalam pipa. Selanjutnya, aliran eksternal adalah aliran fluida di sekitar benda padat, di mana benda tersebut dilingkupi atau direndam oleh aliran fluida, misalnya aliran di sekitar bodi mobil dan aliran melintas gedung atau bangunan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.